Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milah Fatina dengan NIM 63010200116, kelas 3D Program Studi Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur pasar Islami. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang atau jasa, atau bisa disebut dengan tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran sehingga dapat menetapkan harga. Dengan adanya pasar, masyarakat akan menjadi lebih mudah dalam berinteraksi. Struktur pasar Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen. Struktur pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu: 1. Terdapat banyak penjual dan pembeli, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Yang kedua, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, adanya kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar. Yang keempat adalah setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Dan yang terakhir adalah adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna jangka sangat pendek. Pada pasar ini, produsen tidak dapat mengubah jumlah output yang ditawarkan di pasar. Oleh karena itu, harga output dipengaruhi oleh besar kecilnya permintaan akan barang tersebut. Selanjutnya adalah pasar persaingan sempurna jangka pendek. Dalam pasar persaingan sempurna jangka pendek ini, terdapat 4 kemungkinan dalam corak keuntungan atau kerugian perusahaan. Yang pertama adalah mendapat untung luar biasa atau untung melebihi normal. Yang kedua adalah mendapat untung normal. Yang ketiga adalah mengalami kerugian, namun masih dapat membayar biaya perubahan. Dan yang terakhir adalah mengalami kerugian dan menutup atau membubarkan perusahaannya. Selanjutnya adalah pasar persaingan sempurna jangka panjang. Pada pasar ini, perusahaan dimungkinkan menyesuaikan seluruh inputnya agar sesuai dengan kondisi pasar. Apabila perusahaan ingin memaksimalkan laba, maka perusahaan akan memproduksi tingkat output di mana harga sama dengan ongkos marginal jangka panjang. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna yaitu: 1. Harga terbentuk atas dasar interaksi antara permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah produsen mempunyai kebebasan untuk memilih masuk atau keluar pasar dengan mudah. Selanjutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Ciri-ciri dari pasar ini adalah terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, masing-masing penjual dapat bersatu untuk menguasai pasar. Yang ketiga adalah pembeli tidak bebas menentukan pilihannya karena sedikit penjual yang ada di pasar tersebut. Pada pasar persaingan tidak sempurna ini terbagi menjadi 3, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Ciri-ciri dari pasar ini adalah: 1. Hanya ada satu orang penjual. 2. Terdapat banyak pembeli. 3. Tidak mempunyai barang pengganti dalam waktu yang dekat. Dan yang keempat adalah adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Contoh dari pasar monopoli ini PT KAI, pasar oligopoli. Ciri-ciri dari pasar ini yaitu: 1. Terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen atau bisa juga berbeda. Yang ketiga, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Keempat, adanya saling ketergantungan. Dan yang kelima adalah menggunakan iklan yang intensif. Contoh dari pasar oligopoli ini yaitu industri kendaraan bermotor. Yang terakhir, saya akan menjelaskan pasar monopolistik. Ciri-ciri dari pasar ini yaitu: 1. Terdapat banyak produsen dan penjual. 2. Jenis barang yang dipasarkan berbeda. 3. Adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. 4. Produsen lain mudah masuk dalam pasar. Dan yang kelima yaitu promosi penjualan atau periklanan harus aktif. Contoh dari pasar ini yaitu produk sampo, produk sabun, dan lain-lain. Sekian penjelasan video dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.